Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Di Valencia, tak ada yang benar-benar siap melihatnya. Ketika Toprak Razgatlioglu menyalakan mesin YZR M1 untuk pertama kalinya, banyak yang mengira ia akan melewati hari itu sebagai rookie yang masih mencari arah. Namun hanya dalam hitungan lap, suasana paddock berubah drastis. Bisik-bisik kecil mulai terdengar, monitor tim lain mulai menampilkan namanya, dan beberapa kepala tiba-tiba menoleh ke layar waktu. Sesuatu terjadi, sesuatu yang bahkan tak diduga Fabio Quartararo. Di hari itu, Toprak tidak sekadar mencoba motor MotoGP, ia mengguncang peta kekuatan Yamaha. Toprak Razgatlioglu datang ke Valencia bukan sebagai pendatang baru yang kikuk, melainkan sebagai badai yang siap mengguncang. Di balik deru mesin dan hiruk-pikuk paddock, namanya bergaung dengan nada yang semakin nyaring. Semua orang menunggu, bertanya-tanya, dan sebagian meragukan, sekuat apa juara dunia superbike itu ketika akhirnya menjejakkan diri di dunia MotoGP. Pertanyaan itu akhirnya terjawab pada tes pasca musim di sirkuit Ricardo Tormo, ketika Toprak, tanpa banyak bicara, menunjukkan sesuatu yang bahkan tak diduga oleh Fabio Quartararo. Sejak awal, ekspektasi terhadap Toprak melambung tinggi, tetapi sekaligus dibayangi tanda tanya besar. MotoGP adalah dunia yang sangat berbeda dari WSBK. Mesin prototipe, elektronik super kompleks, ban Michelin yang terkenal sulit dipahami, serta karakter motor V4 Yamaha yang benar-benar baru, semuanya bisa menjadi jebakan berbahaya bagi pebalap yang belum terbiasa. Namun Toprak tidak datang ke MotoGP untuk belajar perlahan. Ia datang untuk membuktikan dirinya layak berada di sana. Tes tersebut menjadi panggung pertamanya. Di balik helm, tak ada keraguan sedikit pun. Rasanya seperti ada bara api yang siap menyala. Dalam sesi uji itu, Toprak menyelesaikan 53 putaran, jumlah yang jauh dari kata konservatif, bahkan untuk seorang pebalap senior sekalipun. Setiap lap dilalui dengan keseriusan tanpa kompromi, seperti seseorang yang bertekad memeras semua potensi dalam tubuh motor dan dirinya sendiri. Hasilnya bukan hanya sekadar catatan waktu, melainkan pesan yang jelas, dia bisa cepat, dan dia bisa menyesuaikan diri. Waktu yang ditorehkannya mencengangkan banyak pihak. Ia hanya sekitar 1 detik lebih lambat dari pebalap tercepat hari itu, sebuah gap yang luar biasa kecil untuk debut perdana menggunakan motor yang benar-benar berbeda dari apapun yang pernah ia tunggangi sebelumnya. Bahkan lebih mengejutkan, Toprak langsung mengungguli 2 pebalap berpengalaman, Jack Miller dan Alex Rins, yang sudah bertahun-tahun malang melintang di MotoGP. Di titik itu, semua mata langsung tertuju padanya. Ini bukan adaptasi perlahan. Ini adalah pernyataan keras yang dikirim melalui kecepatan. Fabio Quartararo, rekan satu merek sekaligus salah satu pebalap terbaik era modern MotoGP, menjadi salah satu yang paling kaget melihat kiprah Toprak. Quartararo dikenal jarang memberikan pujian berlebihan, tetapi kali ini ia tak bisa menahannya. Ia mengaku tak menyangka Toprak akan melesat secepat itu. Ada nada ketulusan sekaligus waspada dalam ucapannya, seolah ia sedang merasakan bahwa dinamika tim Yamaha bakal berubah drastis tahun depan. Quartararo bahkan menyebut bahwa Toprak kemungkinan besar akan tampil lebih baik dari ekspektasinya. Ucapan itu terasa seperti pengakuan dari seorang juara dunia kepada sosok baru yang mulai mencuri perhatian. Di balik senyum Quartararo, bisa jadi ada sedikit rasa cemas. Saingan terdekat bukan datang dari Ducati atau Aprilia, melainkan dari dalam keluarga sendiri. Di garasi Pramac Yamaha, Gino Borsai pun tak mampu menyembunyikan kekagumannya. Sebagai pimpinan tim, ia memahami betapa beratnya transisi dari WSBK ke MotoGP. Ia tahu karakter pengereman Toprak, agresif, dalam, dan nyaris ekstrim, bisa menjadi bumerang ketika bertemu ban depan Michelin yang sensitif. Karena itu, sesi briefing pertama diwarnai peringatan, jangan mengerem terlalu keras, pahami dulu karakter ban dan motor. Tetapi semua kekhawatiran itu perlahan sirna ketika melihat bagaimana cepatnya Toprak beradaptasi. Borsau menyebut bahwa masukan yang diberikan hanya perlu diucapkan sekali. Setelah itu, Toprak langsung memahaminya. Kemampuan belajar secepat itu bukan cuma soal bakat,
tetapi soal kecerdasan balap yang dimiliki sedikit pebalap di dunia. Yang membuat suasana semakin hangat adalah pribadi Toprak sendiri. Borsao menggambarkannya sebagai sosok yang mudah didekati, tidak sombong, penuh respek, dan terasa seperti teman lama meski baru pertama bertemu. Karisma itu, ditambah kecepatan di lintasan, membuat tim Pramac langsung jatuh hati. Dalam dunia MotoGP yang penuh tekanan dan politik internal, sosok seperti Toprak adalah angin segar. Momen di Valencia itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan hanya debut, tetapi deklarasi. Sebuah pengumuman tak tertulis bahwa ia bukan sekadar juara superbike yang coba peruntungan di MotoGP, melainkan ancaman nyata bagi siapapun yang terbiasa berada di barisan terdepan. Dengan kemampuan adaptasi yang mencolok, gaya balap agresif, dan keberanian untuk menantang batas motor baru, Toprak memberikan sinyal yang tak bisa diabaikan. Quartararo pun kini mengetahui satu hal, persaingan yang menunggunya bukan hanya datang dari para rival lintas pabrikan, tetapi juga dari seseorang yang belum lama ini hanya ia lihat dari kejauhan, dari seri balap yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam hierarki kekuatan Yamaha. Dan perubahan itu dimulai dari tes yang tampaknya biasa saja, tetapi membawa dampak luar biasa. Pertanyaan kini bergantung pada waktu. Akankah kecepatan ini bertahan saat musim benar-benar dimulai? Akankah Toprak mampu menjaga konsistensi? Atau justru ia yang akan memimpin revolusi Yamaha menuju kejayaan baru? Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal sudah jelas, Toprak Razgatlioglu telah tiba, dan kehadirannya cukup untuk membuat Fabio Quartararo tercengang. Dan ketika seorang juara dunia MotoGP terkejut, dunia pun ikut terdiam, lalu menoleh ke satu arah, ke pebalap dari Turki yang mungkin saja menjadi badai terbesar berikutnya di MotoGP. Angin sore di sirkuit Ricardo Tormo masih membawa sisa deru mesin ketika satu nama tiba-tiba mencuri perhatian, menghadirkan kejutan yang bahkan tak diprediksi oleh orang-orang yang paling mengenalnya. Di tengah hiruk-pikuk tes pasca musim MotoGP Valencia 2025, sebuah rumor berembus kencang. Toprak Razgatlioglu, sang juara dunia WSBK yang baru pertama kali mengendarai prototipe MotoGP Yamaha, tampil jauh lebih cepat dari ekspektasi siapapun. Dan ketika seorang manajer berpengalaman seperti Gino Borsa berkata, "Saya tak menyangka dia secepat itu," dunia balap langsung tahu, ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Debut Razgatlioglu bersama Pramac Yamaha pada Selasa, 18 November 2025, menjadi salah satu sorotan terbesar sesi tes tersebut. Menggunakan nomor start 7 dan WR-Pak netral, ia memasuki lintasan tanpa gemerlap warna tim, tanpa atribut penuh sponsor, seolah ingin membiarkan performanya berbicara. Namun justru kesederhanaan itu yang membuat kemunculannya terasa dramatis. Ia seperti memasuki panggung baru dalam karirnya, membawa aura tantangan dan ketidakpastian yang membuat banyak mata terarah kepadanya. Borsai, yang memimpin tim Prima Pramac Yamaha, bukan sosok yang mudah dibuat kagum. Jam terbangnya panjang, matanya terlatih melihat bakat-bakat yang datang dan pergi. Namun, sejak momen pertama Toprak mengayunkan motor 1000 cc berban Michelin di tikungan-tikungan teknis Valencia, Borsa tahu ia sedang menyaksikan seorang pembalap yang berbeda. Dia memahami dinamika motor dengan sangat baik dan sangat presisi, ujarnya seperti dikutip Speedweek. Kata presisi itu bukan pujian sembarangan, karena adaptasi terhadap motor MotoGP, terutama Yamaha, bukan urusan mudah. Yang membuat Borsa benar-benar terkejut adalah kecepatan awal Razgatlioglu. Tanpa pengalaman sebelumnya di MotoGP, tanpa data historis pribadi, dan tanpa referensi mendalam tentang karakter M1 generasi baru, Toprak tetap mampu menorehkan waktu yang kompetitif. Menurut saya, dia sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan, mengingat betapa minimnya pengetahuannya sejauh ini, ucap Borsa. Pernyataan itu menggambarkan kemunculan Toprak sebagai sesuatu yang hampir tak masuk akal. Dari seluruh aspek yang dinilai, kemampuan pengereman Toprak menjadi sorotan utama. Sejak di WSBK, pengereman agresifnya memang menjadi ciri khas, bahkan menjadi momok bagi rival-rivalnya. Tetapi melakukannya di MotoGP,
Dengan ban Michelin yang sensitif dan karakter motor yang menuntut presisi tinggi, adalah cerita lain. Yang paling mengesankan saya adalah performa pengeremannya, luar biasa, tegas Borsao. Data telemetri bahkan menunjukkan proses adaptasi Toprak terhadap momentum pengereman MotoGP berlangsung sangat cepat, seolah ia sudah memahami formula efisiensi yang biasanya baru dikuasai pembalap setelah berbulan-bulan. Namun, seperti semua debut, hari pertama Toprak bukan tanpa catatan. Borsao mengakui bahwa pembalap Turki itu cukup kritis terhadap grip ban belakang, isu klasik Yamaha beberapa musim terakhir. Hal ini wajar setelah 1 hari, karena keselarasan dengan pengaturan elektroniknya belum sepenuhnya terbentuk, jelasnya. Rasanya natural bila Toprak belum mendapatkan rasa yang benar-benar nyaman di bagian depan motor, tetapi Borsao menegaskan bahwa semua itu sudah berada dalam level yang sangat baik untuk seorang pembalap yang bahkan belum benar-benar menyerang lintasan. Di akhir hari, Toprak menutup tes di posisi 18. Angka yang sekilas tampak biasa saja, tetapi konteksnya membuat hasil itu terlihat sangat impresif. Ia lebih cepat dari Alex Rins yang merupakan pembalap utama Monster Energy Yamaha, serta Jack Miller, rekannya sendiri di Pramac Yamaha, yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Bahkan dua rookie Moto2, Diogo Moreira dan Celestino Vietti, berada di belakangnya. Sementara itu, puncak klasemen tes dikuasai oleh motor Aprilia melalui Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi. Fernandez mencatatkan waktu tercepat 1 menit 29,373 detik, menjadi penanda bahwa peta kekuatan MotoGP musim depan akan kembali dinamis. Namun, meski bukan yang tercepat, perhatian banyak pihak justru tertuju pada bagaimana seorang pendatang baru dapat langsung menyatu dengan motor, sebuah kemampuan yang jarang dimiliki pembalap yang datang dari kelas superbike. Toprak, seperti yang terlihat dari caranya membelok, menekan rem, dan menjaga stabilitas motor, tanpa mengirimkan pesan terselubung kepada para rival. Ia tidak datang ke MotoGP untuk belajar perlahan. Ia datang untuk bertarung. Debutnya memang belum sempurna, tetapi fondasinya sangat solid. Ketika seorang manajer tim berkata ia tak menyangka bahwa pembalap baru bisa sekencang itu, berarti ada potensi besar yang sedang menunggu untuk meledak. Rangkaian tes berikutnya tentu akan menjadi pembuktian lanjutan. Yamaha sedang berada dalam fase pembangunan kembali, dan kemunculan Toprak Razgatlioglu bisa menjadi salah satu potongan puzzle yang mereka butuhkan. Jika adaptasinya terus berkembang secepat hari pertama, bukan tidak mungkin Yamaha, Pramac, dan bahkan rival-rivalnya harus bersiap menghadapi fenomena baru dalam MotoGP. Dan di balik semua angka dan analisis itu, ada satu hal yang terasa jelas di Valencia. Dunia balap telah menemukan alasan baru untuk menoleh, memperhatikan, dan mungkin mulai khawatir. Sebab Toprak Razgatlioglu baru saja mengetuk pintu MotoGP, dan ia melakukannya dengan kecepatan yang tak terduga.